karena ekspektasinya rumah mewah kan, pas datang sepi, kemudian ilalangnya masih tinggi gitu. Oh ternyata begini ya, dalam hati, apa balik lagi ke Bogor gitu, cari uang aja kerja, nggak usah beasiswa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah ya. Masih perlu memperkenalkan diri ya sebagai founder Rubin.id ya. Dan masih juga di kontennya Rubin Inspirasi, tentu kita akan menghadirkan ya tamu-tamu yang insya Allah akan memberikan inspirasi. Dan masih di seputar mahasiswa Rubin ya, karena ini mohon dimaklumi penontonnya masih ya di seputaran Rubin lah ya. Mudah-mudahan mahasiswa Rubin yang sudah nonton bisa share ya, mudah-mudahan dari share-nya teman-teman itu juga bisa membagikan kebaikan-kebaikan dan kebaikannya bisa kembali lagi kepada teman-teman ya. Jadi bantu share ya gitu. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini ya, di Rubin Inspirasi kali ini kita akan hadirkan lagi ini sosoknya masih mahasiswa ya. Tadi sudah berbincang, katanya belum lulus, baru menuju mau lulus nih. Dan ini juga termasuk salah satu mahasiswa yang pernah tinggal di Rubin.id ya. Dan inilah Kang Fauzan. Betul ya? Iya. Tapi nama lengkapnya mungkin bisa memperkenalkan diri, siapa nama lengkapnya? Iya. Halo teman-teman Rubin Inspirasi ya yang nonton. Perkenalkan, saya Fauzan Amarul Hafiz, biasa dipanggil Fauzan. Fauzan Amarul Hafiz. Ya, ada Hafiznya nih. Udah hafal Quran insya Allah. Mudah-mudahan. Kan alumni Rubin. Masya Allah. Oke, nah ini Kang Fauzan ini jadi sempat di Rubin. Tadi saya sudah singgung ya, sudah mention bahwa dulu sempat di Rubin. Mungkin berapa lama ya? Ingat? Di Rubin kira-kira 2-3 tahun. 2-3 mau 3 tahun kayaknya ya? Udah mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Nah, nanti kita akan cerita kenapa kemudian sekarang tidak di Rubin nih. Nanti yang cerita langsung Kang Fauzannya lah. Ya, gak usah ditutup-tutupi gitu. Iya. Memang ada sesuatu yang mengharuskan gitu ya Kang Fauzan untuk kemudian ya akhirnya tidak menyelesaikan kuliahnya sampai selesai juga di Rubin gitu ya. Nah, tapi mungkin perlu juga nih teman-teman penonton, bisa jadi karena yang nonton nih walaupun mahasiswa Rubin, bisa jadi ada yang sudah kenal mungkin dengan Kang Fauzan, ada juga mungkin mahasiswa baru, atau bisa jadi ini calon mahasiswa nih, boleh memperkenalkan diri gitu ya, kan nama sudah ya, kampus di mana, asal mana, boleh silakan. Oh iya, teman-teman yang belum kenal ya, mungkin salah satu penontonnya juga ada yang kenal juga ya, penonton setia. Alumni suka nonton juga kan. Iya. Pengen ngecek gitu. Nama saya Fauzan Amarul Hafiz. Kalau kuliahnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusannya Hukum Keluarga atau bahasa kerennya Ahwalus Saksiyah. Ahwalus Saksiyah. Semester 8 dan asalnya dari Bogor. Asal Bogor. Masih Sunda ya? Masih Sunda tapi Sunda kasar. Oh, Sunda kasar. Jadi jangan dikeluarkan. Iya, makanya di Bandung nggak pernah pakai bahasa Sunda. Oke. Takut. Oke. Nah, berarti dulu tahun berapa nih masuk Rubin, Kang? Tahun 2021. Oke, masuk 2021 dan berakhir di tahun 2024 awal kalau nggak 2024. Oh iya, berarti ini masih baru-baru lah ya sebetulnya ini. Nah, sebelum nanti kenapa akhirnya tidak di Rubin lagi, boleh cerita mungkin secara pengalaman dulu. Ini biar mengingat-ingat juga dulu sejak awal pertama kali masuk Rubin itu gimana ceritanya kok bisa masuk Rubin itu? Iya. Kalau masuk Rubin tuh sebetulnya dulu itu kan saya sempat kerja tuh di Bogor tuh, saya kan gapir ya kami. Kemudian nekat untuk resign dengan harapan untuk kuliah. Tapi dapat beasiswa. Jadi daftar beasiswa banyak. Ternyata beasiswa yang diincar itu setelah resign kerja, pas pengumuman yang tadinya optimis keterima ternyata gagal semua. Sedangkan kuliah udah berjalan, nggak mungkin tidak diambil. Ya. Terus akhirnya nemu di Instagram waktu itu iklannya ada Rubin sedang membuka pendaftaran gitu. Akhirnya saya daftar, kemudian wawancara, akhirnya keterima langsung ke Bandung. Saat itu masih COVID. Oh, berarti waktu itu dapatnya di Instagram ya? Di Instagram. Nggak ada yang nge-share ini. Jadi tiba-tiba aja lihat ada iklan itu ya?
di WhatsApp kalau nggak salah ada. Ada. Oh, okay. Ada yang nge-share, terus di Instagram juga muncul. Gitu. Okay. Jadi penasaran juga kan Rubin ini apa. Terus kemudian ada dorongannya karena ada program hafalan Quran dan lain sebagainya. Daftar, kemudian ya sudah noting tulus kayak diterima syukur, nggak diterima ya udah ambil lagi karena udah ditolak banyak. Jadi pengalaman penolakannya sudah sudah berdamai dengan penolakannya. Sudah berdamai karena ya sudahlah Covid ini juga kan ya. Akhirnya di rumah. Ternyata di bulan Februari tahun 2021 itu ada pengumuman. Ternyata saya keterima tuh. Setelah keterima saya kira bakal di rumah dulu, ternyata walaupun Covid tetap ditarik ke Bandung waktu itu. Pada saat itu ternyata angkatan kedua jatuhnya. Ya, betul. Walaupun angkatan pertama katanya masih sedikit proses lah. sedikit bentukan Rubin gitu. Jadi dihitungnya entah ada yang bilang angkatan pertama, angkatan kedua gitu. Oke, tapi sebelum Pak Uzan berarti sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Cuman belum sebesar sekarang ya gitu. Ya, suka dukanya waktu pas awal diterima tuh ekspektasi saya waktu lihat rumah-rumah Rubin, Masya Allah rumahnya bagus-bagus banget ini. Di iklan bagus-bagus nih. Di iklan bagus-bagus. Kenyataannya pas saya datang, ternyata kok saya dapetnya pondok pesantren. Pondok pesantren. Oke. Yang di Manisi ya? Yang di Manisi di Cibiru gitu. Karena ekspektasinya rumah mewah kan, pas datang sepi, kemudian ilalangnya masih tinggi gitu. Oh ternyata begini ya, dalam hati, apa balik lagi ke Bogor gitu, cari uang aja kerja, nggak usah beasiswa gitu kan. Tapi dinikmati dulu karena ada motivasinya tuh hafalan Quran itu, sama lingkungan. Lingkungan ini kan otomatis pasti bagus-bagus sih, karena lewat proses seleksi. Akhirnya ya udah dinikmatin. Oh ternyata memang setelah masuk itu bahkan kan nggak ada kasur dulu ya kan, nggak dikasih kasur, nggak dikasih apa-apa, kosong lengang. Saya nggak bawa apa-apa. Dan itu konsepnya kobong lah di sana tuh ya. Konsepnya kobong. Saya aduh gimana nih nggak ada kasur gitu. Ternyata dapat. Terus waktu itu makan dapat juga. Itu masih ada ikan, ayam tiap minggu kan. Akhirnya betah. Akhirnya berlanjut ya? Akhirnya berlanjut sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun, Masya Allah. Jadi ini kalau dipotong ya sama teman-teman, ini kan bisa jadi tadi ada yang lagi nonton, pengen tahu tentang Rubin seperti apa gitu ya. Ya tadi ternyata ada pengalaman yang menurut saya ini memang harus disampaikan gitu, baik kepada mahasiswa yang baru atau mungkin calon lah, apalagi nyari-nyari Rubin itu kayak gimana. Kalau dulu mungkin Pak Ujan pas nonton yang belum ada yang kayak gini kan, belum ada yang sharing seperti apa Rubin. Nah sekarang nih gitu, bagi yang baru daftar gitu, harus siap-siap dengan kondisi yang tadi gitu ya. Gitu ya, betul ya? Tapi ini bukan buruk ya. Jadi ini tuh karena ekspektasinya yang tinggi gitu. Justru sebaliknya Kang, setelah dijalani beberapa bulan itu justru bersyukur ditempatin di situ. Masya Allah. Kenapa tuh? Makanya sampai sekarang sama teman-temannya tuh masih, walaupun udah keluar betul. Kita masih bertahan. Yang pertama karena ternyata tempat yang Allah sediakan tuh yang benar-benar saya butuhin, deket masjid, lingkungan pondok pesantren. Kemudian airnya bersih, airnya melimpah, terus kemudian banyak pepohonan, itu ternyata buah-buahnya bisa kita panen sendiri. Bisa sambil berkebun segala macam. Oh ternyata memang. Jadi ada experience yang lain lah. Iya, itu mungkin maksudnya. Ini sebelum dilanjutkan nggak apa-apa ini suara ini. Kameramen ini suara masuk ya. Mohon maaf ini ada pembangunan nih. Nggak apa-apa lah, kita tutup dulu ya kayaknya ya. Tanda peredam. Iklan. Masuk. Suaranya terlalu bising. Nah ini rada inilah. Ini mudah-mudahan lebih nyaman nih suara ya, karena di luar lagi ada pembangunan dan kita nggak bisa silent ya, orang lain lagi kerja lagi, nggak masalah. Tadi kita lanjut nih. Jadi Kang Fauzan ini ternyata masuk ke Rubin dengan kondisi yang tadi, tapi saya pikir memang gini, perlu kita sampaikan ke calon mahasiswa Rubin dan ya mahasiswa Rubin manapun, kayaknya tergantung amal deh gitu ya. Pas masuk itu ya dengan ekspektasi yang pasti macam-macam lah, ekspektasi orang gitu ya, ekspektasi mahasiswa yang masuk ke Rubin itu pasti macam-macam. Nah ketika masuk itu ternyata kondisinya saya masih ingat betul untuk yang ini Abu Bakar nih. Jadi Abu Bakar generasi pertama sepertinya ya. Jadi Abu Bakar generasi pertama itu memang dulu angkatan pertama itu masih sedikitan dan itu ada satu area pesantren lah gitu ya, area pesantren yang itu baru dipinjamkannya itu hanya beberapa lokal saja.
Nah lalu kemudian ada generasi yang keduanya diluasin tuh, ada berapa tempat, berapa kamar gitu. Nah Fauzan yang keduanya gitu. Dan itu tempat memang sudah lama tidak diisi lah gitu sama ini, tidak diisi sama apa penghuninya gitu. Padahal itu tempatnya wah strategis betul lah, dekat jalan ya, kampus dekat ya. Masjid yang penting. Masjid juga dekat punya itu. Sendiri kan. Serasa punya sendiri. Dan itu masjidnya Masjid Jami ya. Masjid Jami. Ada apa namanya? Ada sholat Jumat di situ ya. Jadi teman-teman semua nih di situ tuh justru jadi latihan jadi imam di masjid besar kan. Terus latihan khutbah, latihan imam tarawih sambil ceramah di situ. Jadi dimanfaatkan kayak masjid sendiri aja. Masya Allah. Itu yang bersyukur di sini. Jadi, nah ini penting nih ya, teman-teman harus lihatnya. Jadi kalau saya ingin disclaimer lah terkait dengan kondisi Rubin, saya selalu akan menyampaikan kepada calon mahasiswa pasti Rubin ini ya kita hanya mendapatkan amanah dari pemilik rumah dengan ya berbagai kondisi minimal layak lah. Kalau secara layak mungkin layak saja, tapi ekspektasi aja yang beda ya. Iya, ekspektasi aja. Ekspektasi jadi layak, yang penting layak dipakai tempat tinggal. Terus kemudian nanti mahasiswa itu ya kalau siap dengan segala resikonya ya silahkan manfaatkan, silahkan kelola. Kalau tidak ya nggak usah kan gitu. Nah tapi ada hal yang menarik dari Fauzan yang disampaikan itu harus dilihatnya adalah kebaikannya. Dan kebaikan ini harus dilihatnya adalah dari sisi tadi apakah ini kemudian bisa mendekatkan diri pada Allah. Kita bisa upgrade tadi kemampuan. Ternyata di situ memungkinkan ya dengan kondisi yang kayak tadi. Nah kira-kira bisa di-share nggak? Dari yang tadi itu bisa dapat pengalaman gitu, kira-kira apa juga yang hal yang sesuatu banget lah yang didapatkan di Rubin. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang baru daftar terus nonton ya, ekspektasinya ya karena ngelihatnya yang bagus-bagus aja gitu ya, rumah sebagainya, bahwasannya pondok pesantren ataupun nanti ditempatkan dimanapun, lihat lingkungannya yang penting, gimana teman-temannya itu. Jadi karena waktu itu tuh teman-temannya mendukung, lingkungannya juga mendukung karena kita kobong konsepnya. Betul. Semakin erat. Jadi satu kamar tuh banyakan gitu ya. Ukhuwahnya semakin erat. Jadi kalau kita diem sendiri, yang lain ngafalin Quran, kita ikut-ikutan. Gitu. Kemudian masjid di situ punya sendiri. Ternyata lahan yang tadinya ilalang setelah kita beresin semua, jadi bagus ya. Itu ada yang nanam tomat, terus juga singkong, ada juga yang budik damber waktu itu. Betul. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Jadinya ternyata ini adalah kenyamanan yang sesungguhnya. Kenyamanan. Soalnya kalau kita mikirnya zona nyaman rumah mewah terus tiduran doang segala macem, kayaknya bukan di situ. Bukan Rubin tempatnya. Kita tuh di sini kan emangnya buat upgrade lah. Ini jangan sampai tersebut ya, karena bin itu kan bisa binaan, khawatirnya jadi binatang nih. Kita kan tujuannya untuk upgrade, karena ekspektasinya jangan cuma sekedar tempat tinggal. Kalau cuma tinggal doang ya biasa kayak ngekos biasa ya kan. Betul. Nah inilah nanti mungkin teman-teman bisa bisa nonton beberapa video juga yang lain, banyak share tentang itu. Tentu secara fisik ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi tadi bagus ini karena memang bagi saya itu harus disampaikan gitu ya. Dan ini tanpa settingan ya, kita nggak bilang saya bilang tadi ke Kang Fauzan ya, sampaikan aja apa adanya lah gitu Rubin. Nah, lalu kemudian kenapa akhirnya ya tidak di Rubin? Iya. Nah ini nyambung sama cerita tadi ya. Sebetulnya yang pengen di Rubin itu, di Rubin Abu Bakar kan akhirnya keluarnya semua langsung kompak. Betul. Kita itu kompak karena memang ditempatkan di konsepnya kobong. Gitu. Akhirnya waktu kita pindah dari kobong itu, kemudian pindah ke kontrakan, kemudian akhirnya kita mikir, bareng-bareng ini udah pada kerja semua ya kan ya. Betul. Gitu. Masing-masing kuliah sambil kerja udah punya penghasilan gitu. Kemudian diskusi, akhirnya ada kepikiran, oh ya sudah kalau begitu kita kasih kesempatan aja buat adik-adik yang lain gitu, karena kita ngerasanya udah mampu untuk biayain tempat tinggal sendiri gitu. Akhirnya ya sudah, kita yang tadinya kompak di kobong itu bareng-bareng, kita keluar juga bareng-bareng. Ngontrak sekarang bareng-bareng meskipun udah kerja udah lulus. Nah ini jadi intinya ini Abu Bakar ini tempat yang tadi ditempati itu ini MOU-nya selesai. Jadi kita tidak dipinjamkan lagi karena itu sudah akan dimanfaatkan oleh pemiliknya dengan konsep yang lain tadi, pesantren lagi kan gitu. Akhirnya ya mau gak mau kita harus keluar dari tempat itu Rubinnya. Nah teman-teman ini akhirnya ya karena tadi sudah kerja dan lain sebagainya, ngontrak sendiri lah ceritanya gitu ya. Karena ini masuk juga nih. Ya tadi intinya Kang Fauzan ini dengan teman-teman Abu Bakar
generasi yang rumah yang dulu itu, tempat yang dulu, ya karena tempatnya tidak lagi dipakai rubin, akhirnya tidak lagi di rubin. Nah sekarang ternyata masih berlanjut sebetulnya ya, masih persaudaraannya, kekompakannya masih sepertinya ya. Masih berlanjut. Masih ya. Nanti kita akan panggil juga nih yang lain. Ini belum nih kayaknya Abu Bakar. Sebetulnya ada beberapa yang sudah saya jadwalkan tapi belum nih. Nanti kita akan berbagi juga yang lain. Nah akhirnya seperti ini berarti ya kita bisa nangkap bahwa Kang Fauzan ini sebagai mahasiswa iya, betul ya. Tuh, tadi disebut juga di spill di awal, ternyata juga kerja. Iya. Nah, terus kemudian apalagi nih aktivitas yang lainnya nih? Saya sekarang lagi selain sibuk nulis skripsi, lagi dagangin buku. Dagang buku siapa ini? Buku saya. Bukan. Intinya pengen masuknya ke sini. Cuman bingung ya. Jadi dagang ini nih. Nanti boleh. Ini karyanya. Ini karyanya sudah saya punya sampai di rumah ini dua-duanya saya punya. Ya alhamdulillah dikasih nih. Kalau teman-teman belum dikasih ya minta lah. Gitu ya. Nanti mungkin ada door prize dari Kang Fauzan. Ini ada 2 buku ya. Ini karya dari Kang Fauzan. Tadi saya dengar-dengar, boleh disebutkan atau tidak ini? Sebenarnya sudah nyiapin berapa buku? Untuk yang ini sudah siap tadi berapa buku mau terbit itu? Selain yang ini? Ya mudah-mudahan sih 3 lagi ya. Oh masya Allah luar biasa. Oke, boleh ini cerita kenapa kemudian akhirnya punya buku, punya karya gitu. Latar belakangnya lah kenapa harus nulis dan punya buku gitu. Ya. Sebetulnya kalau nulis itu kan karena suka baca. Suka baca akhirnya jadi tertarik untuk nulis sendiri. Oke. Itu pun terbentuk ketika saya di Kobong waktu itu. Karena di Kobong mana? Di Kobong di Rubin juga. Di Rubin Abu Bakar waktu itu. Karena yang tadi saya ceritain Kang, kalau konsepnya Kobong yang lain punya kegiatan, kita diem sendiri itu rasanya kayak nggak bermanfaat banget gitu, malu gitu. Karena kan teman-teman yang di Abu Bakar itu benar-benar aktif. Ada yang aktif lomba, ada yang aktif bikin konten, aktif ini itu. Betul. Kalaupun nggak aktif, dia aktifnya hafalan Quran. Aktivis lah pokoknya. Saya bingung saya ngapain gitu ya. Akhirnya ternyata saya tertarik sama nulis. Makanya di buku yang ini nih kan, ini ditulis. Ini yang pertama. Ini buku yang pertama ditulis sebetulnya, walaupun yang terbit yang hijau nih. Yang ini ya. Yang ini tuh di kata pengantarnya bahkan saya cantumkan kalau saya tuh menulis di Kobong waktu 2021. Oh masya Allah. Itu maksudnya di Rubin Abu Bakar. Oh alhamdulillah. Gitu. Ya, luar biasa ini. Jadi itu saya mulai nyicil tuh. Saya bingung, saya ngeratapin hidup saya mau jadi apa ya. Tapi waktu itu sudah punya bayangan, oh ini akan jadi karya buku, akan diterbitkan gitu, akan dijual gitu. Mikir kayak gitu gak? Nyari kegiatan aja waktu itu. Nyari kegiatan aja. Wah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi sebetulnya mungkin ini jadi tips juga ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang sudah ada ide, gak harus dulu mikir nanti ini bakal laku nggak gitu. Gak harus dulu gitu kayaknya atau gimana? Iya. Justru saya udah belajar ya karena saya adalah manusia yang terlalu banyak rencana dari sekolah itu. Akhirnya saya coba untuk ya udahlah mulai aja dulu gitu. Soalnya terlalu banyak rencana akhirnya malah nggak mulai-mulai. Oh, jadi mulai aja dulu. Jadi mulai tanpa aja. Ada bayangan nanti kalau gelaku gimana, nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada sih. Saya pikir jadilah satu buku ini. Iya, nulis aja mulai gitu. Oke, ini tapi yang diterbitkan pertama adalah yang ini. Iya, yang itu. Nah, terus gimana tuh ceritanya? Kalau ini saya buku yang Perempuan Berwajah Teduh itu ditulis selama sebulan saya nulis, langsung diterbitkan. Oh ternyata laku juga dijual. Oh jadi awalnya baru di sini. Iya ternyata ya sudah berarti karya saya yang udah ditulis lama diberani untuk diterbitin satu-satu. Oke. Gimana perasaannya punya buku? Saya nih ya walaupun bagaimanapun lah dengan antum kenal gitu ya, tahu dulu gitu ya, pas antum punya ini saya merasa bangga sebetulnya gitu ya. Ternyata ada juga nih mahasiswa Rubin yang punya karya, bahkan karyanya bisa saya dapatkan, bisa saya baca gitu. Terus kemudian setelah ini nggak selesai di sini kan itu. Antum ngabarin lagi, terbit lagi satu lagi gitu. Pas barusan gitu, ternyata bukan hanya ini, ada lagi yang sudah disiapkan, ini luar biasa. Perasaan antum gimana? Punya karya ini. Maksudnya gini, jadi dari sisi bahwa ini tuh adalah karya yang mungkin kan namanya tulisan itu ya salah satu yang akan mengabadikan usia kita. Usia kita kan terbatas ya. Kita kan nggak tahu besok, lusa, ya pasti kita akan mati. Tapi kalau sudah nulis, ya para ulama tuh kemudian kenapa para ulama tuh sampai sekarang namanya hidup, namanya ada itu karena tulisan salah satunya. Nah, antum kan bikin tulisan ini, bagaimana antum memandang itu? Bersyukur pertama pasti ya, karena memang saya tuh baca tulisan Kang Maman juga ada. Kang Maman Suherman itu.
Tulisan bisa mati tapi orang bisa mati tapi tulisannya nggak bisa mati. Yang tadi yang Rustan sebutkan. Jadi karena kita basicnya juga dari lingkungan agama, maka tulisan apapun yang saya cantumkan, mau temanya apapun, pasti dimasukkan segelintir untuk ada dakwahnya gitu. Jadi pertama bersyukur, kalau senang disebut senang iya, kalau disebut bangga, saya menjauhi itu sebetulnya. Karena takutnya ketika saya merasa bangga, saya malah berhenti berkarya, akhirnya puas dengan apa yang sudah saya capai sekarang gitu. Padahal ya jauh dari kata sukses. Gitu. Jadi sampai sekarang merasa ya sudah ini mah karya biasa aja. Yang penting orang mau baca, orang mau apresiasi ya sudah itu mah urusan dia. Urusan saya nulis ulang, gitu. Beberapa buku terbitkan. Ini menarik nih, penting memang dari awal sudah diniatkan tadi ini ya di dalamnya ada dakwah, ada syiar Islamnya lah. Nah insya Allah lah teman-teman juga kalau ini ya tinggal dibeli aja. Ini ada keranjang kuning atau keranjang apa? Boleh sedikit ini apa namanya kasih spill-nya tentang ini buku tentang apa, yang kedua tentang apa boleh? Buku pertama saya judulnya Perempuan Berwajah Teduh. Nah ini ya. Ini sebetulnya POV laki-laki yang jatuh cinta sama seorang perempuan. Oh justru POV-nya laki-laki nih? Karena biasanya buku cinta-cintaan itu POV-nya perempuan. Ya, justru ini laki-laki. Justru ini laki-laki. Makanya saya bilang kalau ada orang baca buku Perempuan Berwajah Teduh, kalau dia laki-laki rasanya kayak curhat. Kalau dia perempuan rasanya kayak lagi ditemani ngobrol. Gitu. Isinya ya tentang seputar orang jatuh cinta, kemudian mungkin yang membedakan adalah prosa-prosa yang kata orang indah, gitu, dibentuk jadi sebuah cerita. Nah itu yang beda dari buku yang lain. Jadi biasanya kan novel, terus cerita sampai ending. Kalau ini kayak buku prosa, kayak buku puisi, tapi cerita. Ada alurnya. Ada alurnya. Gitu. Ini bukan berarti ini curhatan antum juga nih sebagai laki-laki. Mungkin 50% ya. Karena tulisannya agak jujur. Jadi perempuan berwajah teduh ya. Nah, ini luar biasa nih. Berarti pasarnya teman-teman ya baik laki-laki maupun perempuan ini cocok sebetulnya ya. Cocok ya. Ya untuk tadi ini. Berarti termasuk untuk yang galau-galau lagi galau nih. Iya betul. Kira-kira kalau orang yang lagi galau nih, ya mahasiswa kan bisa jadi galau kan. Pas baca ini outputnya kayak gimana nih? Yang diharapkan sama penulis bukunya lah biar outputnya ada dua. Yang penting ini aku banget, yang kedua oh ya udah deh gitu. Udah, itu aja singkat. Ya udah deh maksudnya ya udah pasrah inilah ya apa tawakal aja begini. Iya. Nanti dibaca aja kenapa? Dibaca aja. Ya jangan terlalu dalam biar pada beli ya. Tapi insya Allah mungkin teman-teman juga bisa ini ya bisa kepoin tentang buku ini di akunnya Fauzan di TikToknya ya. Ada saya sering tuh karena saya juga follow Fauzan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini judulnya Tenang Hanya Dunia. Ini tentang apa? Tentang keresahan kita sebagai kaum milenial atau Gen Z. Itu ada 59 subbab, Kang. Isinya keluhan semua. Makanya ditulisnya lama sama saya 3 tahun. Ini tuh 3 tahun tulis. Karena nulisnya nyicil. Ada teman ngeluh soal komunikasi misalkan gitu. Terus teman itu kayak aduh takut nggak jadi apa-apa nanti udah gede. Saya tulis di situ. Terus saya takut nggak dapat kerjaan, saya tulis di buku itu. Jadi by perasaan teman-teman, perasaan saya tulis di situ. Jadi makanya kalau baca buku ini akan kena. Karena gue banget lah. Karena gue banget. Ini untuk Gen Z apa sama Gen milenial juga cocok. Kalau saya milenial masuknya. Jendelanya mau dibuka lagi kan? Nggak usah lah. Nggak usah aman. Aman ya? Anda panas. Iya. Minum dulu sambil minum. Masih ada ini. Silakan minum-minum. Ini luar biasa nih ya. Masya Allah ya. Dan tentu kita boleh ya teman-teman. Mungkin POV-nya saya nih sebagai pembaca dan juga yang kenal dengan Fauzan bangga. Dan tentu outputnya adalah bagaimana kita jadi. Kalau tadi Fauzan karya ini dihasilkan gara-gara ada lingkungan di mana lingkungan kok yang lain aktif, ini ada yang aktif jadi apa di organisasi, ini yang aktif apa namanya lomba dan lain sebagainya. Ini saya ngapain nih gitu ya. Nah itu kan teman saya bisa aktif dan lain sebagainya, kenapa saya tidak? Muncullah ini. Nah kenapa tidak sekarang juga kita tularkan kembali. Pak Fauzan bisa bikin kayak gini nih, kenapa saya tidak? Nah mungkin ada karya yang lain, ada hal yang lain yang ternyata justru kita itu ternyata punya ini juga potensi yang lain gitu ya. Nah ini pas nih mau 25 menit
Pak Ujan bisa ngasih pesan mungkin ke teman-teman gitu ya. Baik mahasiswa yang mau masuk ke Rubin, mahasiswa yang sekarang lagi di Rubin, kira-kira bisa memanfaatkan apa hal yang ada di Rubin ini jadi kebaikan lah untuk kedepannya. Iya, kalau teman-teman Rubin Inspirasi nonton ya, sebelum nggak ada pesan-pesan apapun yang bisa saya sampaikan, kecuali teman-teman kalau misalkan punya keinginan untuk menjadi sesuatu, itu sebetulnya jangan terlalu pusing di bagian rencana gitu. Yang penting mau mulai aja. Karena kalau terlalu banyak rencana, nanti lama mulainya, akhirnya lama startnya gitu. Malah nggak mulai-mulai jadinya. Jadi yang penting mulai aja dulu, kemudian jangan lupa libatkan Allah di situ. Masya Allah. Nah, karena kalau misalkan kita kan sebagai orang-orang Islam ya, kita ada tawakal ya, ada juga ikhtiar gitu. Nah, kalau pesan dari salah seorang ulama itu, yang masih saya pegang sampai sekarang itu, kita itu kalau mau mencapai sesuatu intinya gini kan, berikhtiarlah, ya, seolah-olah ikhtiar itu segalanya. Tapi setelah itu bertawakallah, seolah-olah ikhtiar kita yang tadi itu nggak ada gunanya sama sekali. Masya Allah. Gitu. Nah, itu yang dipegang. Nih luar biasa, Masya Allah. Terima kasih ya Kang Fauzan. Mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan untuk Kang Fauzan, juga untuk teman-teman semua. Dan tadi ada hal yang menjadi inspirasi untuk kita. Tadi tentu yang kita harapkan ya, apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi kita bisa manfaatkan semuanya itu untuk kembali lagi kepada ya, kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita punya ya sosok Kang Fauzan yang kita kenal, yang saya kenal, dan juga pernah di Rubin. Mudah-mudahan ini juga kebaikan untuk para donatur ya, kebaikan untuk orang-orang yang pernah memberikan kontribusi kepada Rubin ya, hasilnya ini ya, sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Kang Fauzan dan teman-teman semua ya. Nonton terus Rubin Inspirasi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.